Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada komentar ya di konten saya yang membahas tentang New Era Media. Oke, di konten saya yang berjudul yang ini nih, teman-teman. New Era Media, aplikasi penghasil uang, penipuan, scam, nonton iklan gitu ya. Jadi di video saya yang ini itu saya udah menjelaskan ini money game Ponzi, investasi bodong ya, yang cuan di awal berujung penipuan di akhir. Oke. Jadi ini aplikasi kayak gini ini udah gak heran lagi lah ya. Modus nonton video dulu ada, ataupun nonton iklan ya sama aja. Yang terakhir yang terbesar itu ada Touch Video, habis itu KK 85 atau 86 lupa sih namanya teman-teman. Terus juga ya banyak lah gitu ya kalau disebutin satu-satu, pokoknya semuanya itu udah berkasus lah gitu ya, membayar di awal tapi endingnya ya macet penarikan sehingga banyak korban secara finansial gitu. Makanya di konten saya yang ini nih ya, di konten saya yang ini nih saya buat nih judulnya berujung penyiksaan pemainnya secara finansial ya kan, memang betul gitu. Kalian kan ditipu itu kan kerugian secara finansial ya, sama aja lah penyiksaan gitu. Oke, di video tersebut ya terdapat banyak ataupun beberapa komentar lah gitu ya, dengan view-nya 2 ribuan. Wah, 2 ribuan ya. Semalam itu saya cek tuh masih 1,9 teman-teman, 1,9 ribu ya, 1.900 lah. Nah ini ada beberapa komentar yang mau saya bahas gitu. Oke, kenapa saya membahas komentar ini? Perlu teman-teman untuk yang baru mampir di channel saya ini harus mengetahui disclaimer dulu. Disclaimer gini, kalau kalian nonton video saya di konten yang ini ataupun konten-konten yang lain, melihat head comment, komentar kotor, komentar yang menyerang saya, argumen saya diserang secara pribadi, bisa dikatakan orang itu adalah bagian dari komplotan dari aplikasi investasi bodong money game Ponzi yang sedang saya bongkar. Kenapa mereka menyerang saya dengan kata-kata yang gak pantas, dengan kata-kata yang gak sopan? Mereka itu merasa terganggu dengan konten saya yang berusaha menyadarkan orang gitu ya. Karena gara-gara konten saya banyak orang yang gak mau terjun ke investasi bodong, skema Ponzi tersebut. Karena skema Ponzi itu teman-teman balik lagi ke kaidah dasarnya ya, keuntungan ataupun orang yang bisa withdraw itu adalah dari hasil deposit orang yang di bawah. Oke, paham ya? Jadi kalau tidak ada investor baru, nggak ada uang yang mau dibayarkan ke leader afiliator. Gitu aja simpelnya. Oke? Ya, ini ada komentar pertama dari, ini saya sematkan gitu ya, karena udah keterlaluan gitu teman-teman. Nanti kalau udah scam biar diserang tuh komennya sama orang-orang yang sehat gitu ya, anti Ponzi. Ini dari Taufik Hidayat. Komennya seperti ini nih. Tidak usah investasi mas gitu ya. Dia ngatain saya nih, sudah bisa ditarik saldonya. Kalau buat video dicari infonya dulu yang benar katanya. Maksudnya gimana gitu ya? Gini ya, kita telaah untuk komentarnya. Pertama katanya tidak usah investasi mas gitu. Dia ngatain saya gitu ya. Ya amin aja gitu ya. Saya investasi di tempat investasi ilegal, bodong. Oke, money game Ponzi ya, keuntungan jelas dari peredaran member, bukan dari hasil investasi. Oke, bukan seperti kalau di kripto itu bukan seperti Indodax ya, yang keuntungan memang dari aset kita gitu, atau di
broker ataupun tempat investasi yang lain, entah itu reksadana atau apapun, itu bukan dari aset, tapi dari pererutan orang. Uang orang itu untuk dibayarkan ke orang, jadi orang ini maling istilahnya gitu aja ya. Jadi kalau dikatakan ini bukan investasi bos, New Era Media ini bukan investasi gitu ya, bukan investasi. Ini lebih ke pembodohan yang menguntungkan sebagian orang dan menipu banyak orang gitu. Amit-amit gitu ya, saya mau investasi di sini ya. Sebelum Anda ngomong kayak gini, tidak usah investasi. Dari diri saya sendiri, saya memang nggak mau investasi di sini gitu. Oke. Kemudian sudah bisa ditarik saldonya mas ya, katanya sudah bisa ditarik saldonya katanya gitu. Intinya gini aja lah, mau bisa ditarik mau enggak ya, nggak peduli saya teman-teman ya. Karena investasi bodong itu money game ponzi berbentuk aplikasi penghasil uang yang menggiurkan keuntungan itu memang ada, dan saya akui memang ada yang dibayar. Oke, tapi tidak selamanya. Semua kasus investasi bodong yang udah menelan orang, bukan menelan orang gitu ya, memakan uang orang gitu. Di awalnya memang membayar, tapi lihat endingnya. Kita di konten saya ya, saya ini bukan membahas tutorial cara dibayar gimana gitu. Saya lebih keseluruhan, lebih ke efek gitu. Efek kalau kalian terjun ke sini apa gitu. Satu sisi efek kena tipu ya di akhir gitu. Satu sisi lagi kalau kalian dapat uang di sini efeknya apa gitu. Itu kan udah jelas uang orang, kalian maling. Kalau kalian dibayar, efeknya ya tahu sendiri lah ya. Ya haram gitu ya. Saya kalau bicara kayak gitu malas teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri lah ya. Saya malas mengategorikan uang orang itu haram atau enggak. Tapi kalau money game ponzi ya jelas uang haram gitu. Investasi bodong itu kalian dapat uangnya uang haram. Nah di sini kata-kata terakhirnya, kalau buat video cari infonya dulu yang benar. Nah di video saya yang ini, oke, di video saya yang itu kan saya udah menampilkan ya, New Era Media ini tidak terdaftar di OJK. Katanya investasi, tapi nggak terdaftar di OJK. Saya lihatin gitu ya WhatsApp OJK. Nah itu kan udah bentuk dari saya mencari yang namanya info. Jadi konten itu nggak asal konten gitu. Kenapa nggak asal konten? Karena kalau asal-asalan konten gitu ya, yang berefek kepada kerugian orang, itu bisa dikenakan pelanggaran undang-undang ITE, atau istilahnya saya menyebarkan hoax. Tapi ini saya udah menampilkan chat saya dengan OJK, karena itu udah bentuk saya mencari informasi yang valid. Investasi itu harus legal. Saya tanya di OJK nggak ada, artinya bodong. Nah gitu. Kalau disuruh untuk mencari informasi ini terbukti membayar atau enggak ya, katanya gitu. Ya kan saya akui tadi investasi bodong itu membayar, cuman di awal gitu. Oke, di sini saya balas nih ya. Ya bebek dungu, otak lu kali yang harus dibenerin. Makan uang ponzi hasil nipu orang gitu. Ya, jadi komentar kayak gini, komentar Taufik Hidayat nih dan yang lain-lain yang nyerang saya itu bukan membuat saya down gitu. Saya kalau benar saya maju teman-teman. Terbukti ya, banyak aplikasi yang udah saya bongkar investasi bodong, dan itu benar apa yang saya katakan. Intinya gini aja konsepnya, investasi bodong itu diberantas, bukan dipelihara, apalagi direkomendasikan. Itu oke. Terus kita baca lagi untuk komentar yang lain.
dari Shakira S. Oke, 2 minggu yang lalu. Om Ilham. Oke, jangan panggil Om lah. Masih muda gitu, tapi nggak apa-apa lah. Saya mohon cepat beritahukan bisnis-bisnis ataupun investasi penghasil uang yang ilegal, maksudnya ya, bukan ilegal, yang ilegal dan scam, agar terselamatkan para member yang awam. Saya mohon cepat videokan, jangan terlambat. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak Om Ilham. Oke, ini sudah sedang saya informasikan ya. Isi dalamnya seperti ini. Gue 1 juta bro kemarin. Job apa ya bang? Oke, bawahnya. Untuk saat ini benar dibayar, aku udah buktikan sendiri. Ya itu uang orang, apa yang mau dibanggain gitu ya. Ibaratkan kayak kalian maling rumah orang ya, tapi kan koar gitu. Ya gitu. Tapi ini kan karena berbasis sosial media, makanya beraninya cuman di kolom komentar gitu ya. Ya ibarat gitulah, maling rumah orang tapi koar gitu. Dari William Alexander. Masih dibayar kok, belum terjadi penipuannya. Nah gini saya kasih tahu ya, penipuan di money game Ponzi itu bukan ketika penarikan macet, bukan harus menunggu status scam. Dari awal kalian bergabung, oke, kalian itu udah ditipu secara pola pikir. Pertama, investasi itu tidak ada yang menjanjikan, oke? Dan di era media, investasi bodong yang lainnya itu menjanjikan. Dan kalian percaya dengan era media, itu kan udah ditipu. Itu kan udah dibodoh-bodohi. Terus apa ya, pola pikir kalian lah ya, nyari uang dapat sebanyak itu dengan cara yang singkat dan kalian percaya ya, yang itu ciri-ciri investasi bodong yang kalian percaya. Nah, itu kan udah bentuk kalian itu ditipu. Apalagi buat kalian yang, saya nggak tahu ya di era media ini daftarnya gimana, cuman di beberapa investasi bodong money game Ponzi itu ada yang daftarnya itu pakai KTP, pakai data pribadi ya, ibarat kayak KYC lah gitu. Nah itu kan udah bentuk penipuan dari awal gitu. Penipuan tuh nggak harus menunggu kalian dirugikan secara finansial teman-teman ya. Dari awal kalian gabung, kalian percaya, itu kalian udah ditipu gitu intinya. Dan ini katanya udah profit 2 kali mau 10 kali. Saya nggak percaya dengan New Media gitu. Terus info rilis tanggal berapa New Media ya nggak tahu saya. Ya saya lihat di konten-konten orang itu yang paling lama nge-reviewnya udah sekitar berapa nih ya, saya lihat ada 3 bulanan mungkin. BDW udah membuktikan sendiri belum? Kalau belum membuktikan, mending gak usah bikin konten tanpa ada pembuktian. Saya main selama 5 bulan, masuk VIP 2 aman-aman aja. Kemarin pagi sudah dibayar kok. Dan saya main solo karir, wah solo karir gitu ya. Intinya gini aja lah. Untuk membuktikan, ini kan katanya nih, BTW udah membuktikan sendiri belum katanya. Untuk membuktikan ini money game Ponzi atau enggak, nggak mesti harus terjun bos. Oke, bukan itu yang jadi patokannya. Lihat skemanya gitu. Skema yang sama, modus yang sama dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Itu kan udah bentuk pembuktian kalau ini adalah penipuan. Terus ini ada yang nanya di bawah ya, bagaimana yang namanya X-Toko NFT, apakah tidak ada di Kominfo-nya? Kalau untuk X-Toko itu memang ada di Kominfo, tapi belum tentu aman ya. Jadi carilah tempat investasi yang betul gitu, yang udah
regulasi. Oke. Setelah gue udah invest di VIP 3, terus ada yang jawab nih, bagus gas aja sebelum scam ya. Scam itu kan artinya penipuan. Berarti ini mindset orang yang salah. Ya, dari komennya bagus gas aja sebelum scam. Artinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Walaupun itu dengan cara menipu orang. Gitu ya, dari Adi Official. Bisa ditarik nggak? Ya bagi saya mungkin bisa gitu. Cuman endingnya gitu. Oke, video hari ini cuma sampai di sini. Teman-teman silahkan di-subscribe. Intinya investasi bodong itu diberantas, bukan dipelihara ataupun direkomendasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.